Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali pemirsa Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang ataupun juga untuk hanya posisi trading saja. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Felix Darmawan selaku Equity Research Analyst Pandin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Halo Pak Felix, selamat sore. Apa kabar Pak? Halo Pak David, selamat sore Pak. Kabar baik Pak. Terima kasih Pak Felix sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Felix, hari ini indeks harga saham gabungan di awal pekan ini lebih dominan bergerak di zona hijau, tapi penguatan hanya tipis saja dan secara intraday hari ini belum mampu menyentuh kembali di level psikologis di 6.900-an. Dari sisi sentimen, tampaknya juga hari ini tidak ada sentimen utama penggerak pasar dan pelaku pasar ini masih menunggu pertemuan The Fed di Jackson Hole, kemudian juga rilis suku bunga acuan Bank Indonesia di pekan ini. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan dengan hanya menguat tipis di sepanjang perdagangan hari ini? Iya Pak David, memang selama di perdagangan pada hari ini ISG berada di zona hijau ya, di awal perdagangan hingga pada penutupan pasar di sore hari ini. Dan memang kalau kita lihat secara teknikal memang ini ada rebound ya dari di pekan lalu. Dan memang penopang dari hijaunya ISG hari ini adalah memang ada beberapa saham pilihan, utama yang masuk ke FTSE ya, khususnya untuk di small cap, anggota di small cap index. Dan lihat dari sana memang kita lihat dari beberapa harga komoditas juga ini juga menjadi penopang ya dari ISG juga, seperti harga batubara dan juga harga CPO naik karena memang ada potensi peningkatan dari demand dari China ya, seiring dengan adanya cuaca El Nino yang melanda di beberapa hari terakhir. Dan kalau kita lihat memang untuk resistennya memang ada di level 6.800 ya Pak, dan kita masih melihat ketika memang investor ini sedang wait and see terkait kebijakan The Fed dan juga beberapa rilis data dari domestik ataupun Bank Indonesia, ini sudah relatif price in ya, atau diantisipasi oleh market karena memang secara konsensus memprediksi bahwa The Fed akan menaikkan 0,25% ya, atau 25 basis point di pertemuan pada mendatang. Dan juga di satu sisi kita lihat outflow asing ini masih relatif besar ya, seperti pekan lalu mencapai 2,14 triliun, dan memang itu menjadi salah satu action dari investor asing yang melihat bahwa memang The Fed ini akan berencana untuk menaikkan tingkat suku bunga di pekan ini Pak. Baik, jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Felix? Ya, kami melihat untuk di jangka pendek dan menengah ini akan relatif menantang ya untuk mencapai 6.900 karena memang dari segi sentimen ini masih relatif banyak yang negatif ya, khususnya dari China dan juga ada dari The Fed juga dari US. Dimana kalau kita dari China memang dari segmen properti ya khususnya ya, yang mana ada potensi default ya dari Country Garden, dan ini juga menjadikan nickel base atau metal base mining ini relatif terpapar sentimen negatif, dan ini menjadi salah satu konstituen yang cukup besar ya di pengaruhnya terhadap ISG. Dan kemudian dari The Fed sendiri kita melihat dengan naiknya 25 basis poinnya, maka ini relatif mempersempit ya spread tingkat suku bunga antara di US dan juga di Indonesia ya, mana ini juga kami melihat bahwa ada potensi dari outflow dari rupiah ya, yang malah melemah di level 15.300 ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kita masih wait and see dan juga masih relatif hold juga ya untuk ISG setidaknya dalam beberapa pekan datang, sambil menunggu ada beberapa kebijakan yang surprise ya, khususnya yang memang tidak diantisipasi oleh pelaku pasar, khususnya di pasar domestik Pak. Baik, artinya dalam jangka pendek, range penguatan ISG juga akan lebih terbatas sama dengan perdagangan hari ini? Ya Pak, untuk saat ini level 6.900 masih relatif sulit ya Pak, jadi memang kita base-nya di 6.800 sampai 6.900 Pak.
Oke, Pak Felix, di tengah penguatan tipis indeks harga saham gabungan beberapa saham hari ini melaju cukup kencang. Tadi pun juga sempat Anda singgung beberapa saham yang dikonfirmasi masuk kepada indeks FTSE Russell ini hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tampaknya di tengah minimnya sentimen utama, para pelaku pasar memanfaatkan momentum ini sepertinya. Tadi juga kita sampaikan beberapa saham yang hari ini mengalami penguatan. Nah, kita akan coba ulas dari sisi teknikalnya. Apakah ini momentum jangka pendek saja dan bagaimana prospek saham-saham untuk kedepannya. Kita ke Bumi terlebih dahulu. Pak Felix, analisis Anda secara teknikal, posisi saat ini menguat di 6,57% dan berada di level 146. Penguatannya sudah mulai terbatas karena tadi sempat menyentuh level tertingginya di 151. Jangka pendek dan menengah untuk Bumi. Ya, memang untuk perdagangan pada hari ini saham Bumi sempat menyentuh di level 160 ya per lembar sahamnya. Dan memang ini sudah relatif menembus dari resisten ya pada bulan pertengahan akhir Juli kemarin, di mana di level 150. Dan saat ini di penutupan harga hari Senin ini relatif mendekati ya dari resisten pada akhir Juli kemarin. Dan kalau kita lihat memang secara volume ini sangat masif Pak pergerakannya, dan kami melihat memang ini masih ada potensi ya untuk peningkatan dari harga saham Bumi, di mana kalau kita lihat dari pola chart Bumi sejak 1 bulan terakhir ini membentuk high ya, yang mana ini menjadikan proyek dari chart uptrend ya dari saham Bumi itu sendiri. Dan kemudian dari investor asing ini inflow-nya juga sangat bagus ya Pak ya, semenjak di harga 110 ini hampir selalu untuk inflow ya. Jadi memang kalau kita lihat harga target saham Bumi ini bisa menyentuh support pada bulan April kemarin ya di level 160-an per sahamnya Pak. Baik, dari Bumi kita bergeser ke BRMS Pak Felix. Di antara beberapa saham yang masuk ke dalam indeks FTSE Russell, BRMS penguatannya paling signifikan sepertinya. 202 di atas 14% penguatannya. Analisis Anda untuk BRMS? Untuk saham BRMS ini memang volumenya sangat masif ya, memang ini terpapar dari sentimen masuknya ke konstituen dari FTSE ya untuk small cap. Dan kalau kita lihat memang secara tren ini mereka membentuk pola flag ya, yang mana ini menjadi salah satu pola continuation untuk bullish, dan hari ini sudah di break dan menyentuh support ya yang terjadi pada bulan Januari awal tahun ini ya Pak ya. Dan kami melihat ketika memang sudah menyentuh support di awal Januari kemarin, ini berpotensi sedikit mengalami slowing down ya, atau sedikit turun, yang mana ini juga menjadi salah satu titik support yang cukup potensial ya untuk kita masuk ketika memang kita masih belum memiliki barangnya. Dan kalau kita lihat dari tren volume, ketika memang harganya sudah uptrend dan juga volumenya semakin bagus, maka saya lihat ini dalam jangka menengah relatif akan masih uptrend ya Pak ya. Dan kami melihat untuk target pendeknya ini di level sekitar 200 lembar per saham ya Pak, di mana ini merupakan support kuat pada tahun lalu Pak. Oke, di luar dari grup Bakri, Pertamina Geothermal Energi Tbk terkonfirmasi juga masuk ke dalam indeks FTSE Russell untuk small cap-nya. Hari ini PGO juga menguat di 10,31% dan tadi sempat berada di level tertingginya intraday di 1145. Analisis Anda untuk PGEO? Ya, untuk PGO memang dari beberapa hari terakhir sudah relatif uptrend ya Pak ya, karena memang di satu sisi mereka melihat, para pelaku pasar melihat bahwa titik support di level 750 ini memang relatif titik yang cukup potensial untuk dijadikan titik beli. Dan ketika memang saham IPO ini sudah melewati titik all-time high ya atau ATH-nya, ini relatif akan bergerak sangat liar sekali ya, dimana kalau kita lihat dari 3 atau 4 perdagangan terakhir, volumenya sangat besar ya, di mana total transaksinya bisa 2 sampai 2,5 kali dari rata-rata IPO dari PGO. Dan kami melihat ketika memang pada hari ini relatif sudah turun ya, karena memang membentuk pola bullish pin bar, dan kami melihat ini ada relatif akan penurunan sedikit apa ya, semacam tactical rebound. Dan ini kami melihat ketika memang ada potensi untuk itu, maka ini menjadi titik beli yang cukup bagus ya, khususnya di level 1000 per lembar saham. Pak. Intraday hari ini di 1145. Apakah ini level tertinggi pasca IPO Pak Felix? Betul Pak, kalau kita lihat memang untuk penutupan dan juga di intraday pada hari ini memang menjadi titik tertinggi PGO sepanjang mereka IPO, dan ketika memang mereka sudah memiliki barangnya, mereka ini ada tekanan jual ya Pak ya. Dan ini juga menyebabkan
saham PGO ini sempat turun ya di beberapa menit terakhir sebelum tutup bursa dari perdagangan hari ini. Baik. Cuma memang ini juga menandakan bahwa ada semacam pelemahan juga Pak yang kita antisipasi, dan sebenarnya ini akan menjadi titik buy yang cukup oke Pak bagi investor juga atau trading. Untuk ambil posisi kembali maksudnya? Betul Pak. Oke. Baik, itu dia beberapa saham yang masuk pada indeks Russell yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan, dan tadi di sesi pertama juga mendominasi masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi pertama hari ini. Dari saham-saham yang masuk kepada indeks Russell, Pak Felix, kita beralih ke perbankan Pak. Saya akan coba ulas untuk BBRI. Dari sisi rumor yang berkembang, BBRI akan merilis kinerja mereka di pekan ini. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk saham BBRI dalam beberapa waktu terakhir, kemudian juga berkaitan dengan potensi rilis kinerja mereka? Kalau kita tahu dari perbankan big cap lainnya, ini cukup mencatatkan kinerja yang positif. Iya Pak, memang untuk BBRI sendiri kami melihat mereka punya segmen UMKM yang sangat kuat ya Pak ya, dan memang kalau kita lihat dari beberapa emiten yang sudah rilis laporan keuangannya memang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dan kami melihat hal yang sama juga di BBRI Pak, dan ketika memang potensi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif kuat juga, dan juga segmen UMKM yang menjadi basis mereka masih oke performanya, dan ini menjadi penopang dari bisnis segmen kredit dari BBRI itu sendiri Pak. Dan dari penurunan harga saham BBRI beberapa hari ini memang ini sudah mencapai all-time high Pak ya, di beberapa hari kemarin di level 5.750-an, dan kami melihat memang investor ini masih wait and see ya terkait rilis laporan keuangan dari BBRI ya di kuartal tahun ini, dan kami masih positif juga untuk kinerjanya. Dan untuk secara teknikal memang ini sudah masuk ke ranging ya Pak ya, masuk ke pola sideways, dan kalau misalnya kita lihat BBRI ini memasuki level di 5.200, 5.300, maka ini menjadi posisi yang bagus ya ketika harga saham BBRI itu mencapai di sana. Baik, Pak Felix, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham BBRI. Ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, nyangkut sepertinya di 5623. Bagaimana Anda melihat dengan pelemahan yang terjadi nyangkut di 5623? Di hold saja? Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi memang untuk di level 5623 ini relatif cukup masih tidak terlalu jauh ya Pak ya. Dan kalau kita lihat dari harga saham BBRI memang ini bisa, memang secara fundamental sangat oke sekali, dan kita lihat dari rilis laporan keuangannya, jika memang ini relatif inline dengan konsensus, maka ini juga menjadi titik beli, apalagi ketika harga BBRI ini di level 5.300. Jadi memang ada kesempatan untuk di asset down, dan ini juga menjadikan nilai rata-rata dari harga sahamnya lebih baik Pak. Baik, analisis untuk saham BBRI yang hari ini kembali melemah dan juga akan merilis kinerja mereka di pekan ini. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan di Surabaya. Pak Felix, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup tipis saja mengalami penguatan hanya di 0,09% dan berada di level 6.866.033 di sesi kedua hari ini. Level tertinggi tadi sempat di 6.890.276. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan indeks lainnya pemirsa. Yang pertama MNC 36 mengalami pelemahan di 0,13%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,28%. Sementara LQ45 tertekan di 0,31% di 953.744 di tengah penguatan IHSG di sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral. Energi memimpin penguatan di 1,95%. Beberapa sahamnya hari ini menguat signifikan, termasuk tadi beberapa saham yang masuk ke dalam indeks FTSE Russell. Kemudian properti tertekan cukup dalam di 0,89% dan transportasi logistik juga melemah di 0,69%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan hari ini, diantaranya ada Bumi menguat di level 146, BRMS ditutup di level 202, PGO menguat di 1070 dan Adaro juga menguat di 2620. Posisi top gainers tampaknya masih didominasi saham-saham yang masuk ke dalam indeks FTSE Russell terbaru. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa.
Dari perbankan Big Cap ada BBCA melemah di 9.175, BBRI baru saja kita bahas tadi ditutup melemah di 5.500, HUMI berbalik arah melemah setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan di 224 dan terakhir dari teknologi ada GoTo kembali mengalami pelemahan dan kali ini sudah meninggalkan level Rp90 per saham. Nanti kita akan coba singgung juga untuk proyeksi GoTo ke depannya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Execution Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita melihat saham-saham pilihan, pemirsa kita akan coba ulas untuk GoTo yang hari ini juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan sehingga di penutupan sesi kedua IHSG hanya menguat tipis saja di 0,09%. Pak Felix, untuk GoTo hari ini melemah cukup dalam di 4,35%, level support 90 tampaknya sudah ditembus ini. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi untuk hari ini? Betul Pak, memang saham GoTo ini ditutup melemah di perdagangan hari ini dan kalau kita lihat support kuat di 90 sudah tertembus ya, yang mana saya lihat ini relatif menjadi support yang kuat di perdagangan intraday pada hari Senin ini. Dan kami melihat memang dengan masih adanya outflow ya dari investor asing dalam beberapa pekan terakhir dan juga volumenya yang cukup tinggi ini juga menjadi katalis negatif juga untuk GoTo secara teknikal dan kami melihat ini masih ada potensi untuk pelemahan ya dari saham GoTo setidaknya di level 85 sampai 88 per lembar sahamnya untuk esok harinya dan juga kami melihat ketika memang sentimen negatifnya masih terus berlangsung ini juga menjadi katalis negatif ya untuk GoTo di beberapa hari mendatang dan kami saat ini masih melihat di level all-time low-nya 82. Ini relatif level yang menjadi level selanjutnya jika memang tren ini tidak berubah, Pak. Oke, 82 level terendah yang pernah dicapai sebelumnya tidak, Pak Felix? Di 82, 83, Pak. Jadi itu level terendah dari saham GoTo dan kami bisa melihat itu ada potensi untuk ke arah sana, Pak, jika sentimennya masih negatif seperti saat ini. Baik, analisis untuk GoTo. Cicil beli di harga berapa dimanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Kalau kami melihatnya ini untuk saham GoTo masih wait and see terlebih dahulu ya karena melihat dari harga pada hari ini cukup ditutup dengan kuat ya untuk di level 88 per lembar sahamnya dan ketika memang sudah mencapai di level 85 per lembar sahamnya seperti yang terjadi di akhir bulan April kemarin ini menjadi salah satu momentum untuk cicil masuk ya Pak ya. Cuman untuk proporsinya mungkin bisa diatur sedemikian rupa ya untuk mengantisipasi penurunan GoTo lebih dalam, Pak. Oke, dari sisi profil risiko dinilai cukup tinggi untuk GoTo dengan posisi saat ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.